Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarikalah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Abnai talabah wa banat talibat, alhamdulillah kita fi hadhil fursah tayyibah nastamir darsana, kita lanjutkan pelajaran kita akidah al-islamiyah. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat walafiat. Kita pada kesempatan ini akan melanjutkan pembahasan utama kita, yaitu nawaqidul iman atau nawaqidul iman, hal-hal yang membatalkan iman. Dan kemarin sudah diawali dengan hal-hal yang sebelum seseorang itu yang sebelumnya kafir kemudian dia masuk Islam, dan bagaimana masuk Islam dan bagaimana ketika masuk Islam ada tingkatan-tingkatan keimanan sehingga mereka menjadi mukmin yang memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah SWT. Pada kesempatan ini nastamir, kita lanjutkan bahwa ada sebuah kaidah yang menjelaskan ketika dia menjadi seorang muslim, dia akan tetap Islam selama tidak ada yang mengeluarkannya dari keislamannya. Langsung kita baca, wa nusammi ahla qiblatina muslimin mu'minin madamu bima ja'a bin nabi bima ja'a bin nabiyyu mu'tarifin walau bikulli ma qala wa akhbara musaddiqin wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bidambin ma lam yastahillahu wala naqulu la yadurru ma'al iman dzambun liman amilahu wala yakhrujul 'abdu minal iman illa bijuhudi ma adkhalau fi. Ustaz ulangi lagi biar lebih jelas. Wa nusammi ahla qiblatina muslimin mu'minin madamu bima ja'a bin nabiyyu mu'tarifin walau bikulli ma qalahu wa akhbara musaddiqin walau nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bidambin ma lam yastahillahu wala naqulu la yadurru ma'al imani dambun liman amilahu wala yakhrujul 'abdu minal imani illa bijuhudi ma adkhalau fi. Ya. Abnai talabah wa banati talibat azakumullah, dari kaidah ini wa nusammi, ya, dan kami sebutkan, kami namakan ahlul kiblah, ya. Setiap muslim itu istilahnya bisa disebut ahlul kiblah karena ibadahnya, sholatnya dia akan jelas menghadap kiblah, menghadap Al-Ka'bah Al-Musyarrafah di Masjidil Haram, ya. Dan ahlul kiblah tadi dia akan tetap menjadi seorang muslim mukmin madamu, selama dia mu'tarifin, ya, selama dia mengakui. Mu'tarifin itu bima ja'a bin nabi, bisa dibalik gitu, ya. Dia mu'tarifin, dia tetap seorang muslim selama dia mengakui apa yang dibawa oleh nabi, apa yang dibawa oleh nabi, maksudnya gitu. Dan walau bikulli ma qalahu wa akhbara musaddiqin, dan juga musaddiqin membenarkan, percaya dengan apa yang diucapkan dan diberitakan oleh Rasulullah atau oleh Nabi SAW. Jadi dia akan tetap menjadi seorang muslim mukmin selama dia meyakini, mengakui apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang datang dari Nabi, dan apa yang diucapkan oleh dan diberitakan oleh Nabi. Kemudian wala nukaffiru ahadan, dan kita tidak boleh mengkafirkan, seseorang dari ahlul kiblah. Tidak sembarang kita menghukumi seorang itu selama dia muslim, kita tidak boleh mengkafirkan. Ini hal yang penting.
Tidak boleh mengkafirkan dari ahli bidampin karena dosa atau sebab dosa, malam yastahillahu, selama dia tidak menghalalkan dosa itu, menganggap dosa itu halal atau maksiat itu dianggapnya halal. Jadi selama dia seorang muslim tidak menganggap perbuatan dosa atau dosa besar atau maksiat itu halal, maka dia tetap muslim. Wala nakul, selain itu wala nakul la yadrumal iman dambun liman amilahu, dan kita tidak juga mengucapkan tidak membahayakan atau iman atau dosa itu tidak membahayakan iman bagi pelakunya. Maksudnya sisi lain, kita tidak boleh mengkafirkan seseorang karena dosanya, karena perbuatan dosanya, selama dia tidak menganggap halal dosa itu, dan juga kita meyakini bahwa dosa itu juga akan membahayakan iman bagi pelakunya, atau bisa jadi dengan dosa itu juga merusak keimanan. Wala yakhrujul abdu minal iman, dan seorang hamba tidak mungkin keluar dari keimanan illa bijuhudi madkhalau fi, kecuali dia mengingkari apa yang menjadikan dia memasuki ke dalam Islam. Maksudnya ketika dia tetap muslim, maka dia bisa jadi kufur kalau dia mengingkari apa yang membuat dia masuk Islam, yaitu syahadatain itu sendiri. Abna itolaba bana itolibat dan Allah. Maka secara global ini ada pembagian nawaqidus syahadatain, hal-hal yang membatalkan syahadatain. Yang pertama adalah ingkar rububiyatillah aw ta'nu fiha. Yang kedua at-ta'nu fi asma'illah wa sifatihi. Kemudian yang ketiga at-ta'nu fi uluhiyatillah. Kemudian yang keempat ingkar risalah aw ta'nu fin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus hati-hati bahwa ada 4 hal yang bisa membatalkan syahadatain. Yang pertama adalah ingkar rububiyatillah wa ta'nu fihi, yaitu pengingkaran terhadap ketuhanan Allah, atau melukai, ta'nu itu mencacati atau mencidrai tentang keyakinan Allah sebagai Rabb. Seperti contohnya kaingkaril khaliq, mengingkari adanya pencipta. Al-Khaliq ya. Kalau seorang mengingkari adanya pencipta, maka dia bisa kufur. Kemudian wal qaulu bi qidami syai' aw lam yakhluquhu Allah Subhanahu wa taala, atau mengingkari atau mengucapkan adanya terdahulunya sesuatu, atau sesuatu itu tidak ada yang mencipta atau tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, di antara sifat Allah itu adalah qidam, ada istilah qidam. Maka ketika dia meyakini ada makhluk lain selain Allah itu qidam, terdahulu, maka dia juga bisa kufur. Kemudian isnadul khalqi aw tadbir ila ghairillah, atau menyandarkan penciptaan dan pengaturan kepada selain Allah, menganggap ada pencipta atau yang mengatur alam ini selain Allah, itu juga bisa kufur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah at-ta'nu fi asma'il wa sifati, mencidrai atau melukai atau mencacati asma Allah dan sifatnya. Yang pertama, yang di sini disebutkan nafyu ayati sifatin min sifatillah, menafikan sifat apa saja dari sifat Allah. Au isbatu ayati sifatin lillah nafaha subhanahu an nafsihi au nafaha anhu rasulullah, atau menetapkan sifat apapun kepada Allah yang Allah nafikan dari dirinya atau yang dinafikan oleh Rasulullah. Di sini ada contohnya kaisbatul walad lahu subhanahu, menetapkan anak bagi Allah SWT. Meyakini bahwa Allah itu punya putra, punya anak, berarti bisa kufur di sini karena mencidrai sifat Allah. Allah tidak punya keturunan, Allah tidak punya anak, lam yalid wa lam yulad. Kemudian awil banat, atau menisbatkan Allah itu punya anak perempuan atau anak perempuan. Yang kemudian as-sahibah, meyakini Allah punya pasangan atau istri. Awisinah, atau Allah itu ngantuk, sinatu wala naum, dan juga menetapkan Allah itu tidur, wal ghaflah, atau lalai, atau al maut, atau mati. Nah, sifat-sifat ini tidak mungkin ada pada diri Allah SWT. Kalau menetapkan sifat yang mustahil pada diri Allah, maka bisa kufur. Berarti ada kufru nafi atau kufru isbat, menafikan sifat Allah atau menetapkan sifat yang tidak layak bagi Allah SWT. Kemudian yang ketiga adalah at-ta'nu fi uluhiyatillah, ta'an, mencidrai sifat ketuhanan Allah, uluhiyah. Ini terkait dengan ibadah. Yang pertama adalah al-awwal
nafyu sifat istiqaqal khaliq li ayyu'bada bi ayyi naw'in min anwa'il ibadah. Menafikan hak Allah, hak pencipta untuk disembah dengan berbagai macam ibadah. Maksudnya bisa jadi contohnya di sini ada Allah itu tidak layak diibadahi, Allah itu tidak layak ditawakuli, ya. Allah tidak layak dimintai. Nah, itu menafikan permintaan atau ibadah yang sifatnya doa atau tawakal itu dan seterusnya. Itu dinafikan dari Allah SWT. Yang kedua adalah asani isbatu hadzal istiqaq li ayyi makhluqin min makhluqatillah subhanahu wa ta'ala, atau menetapkan hak-hak dari ibadah itu kepada makhluk dari makhluk Allah. Berarti minta kepada kuburan, ya kan? Minta tolong pada jin dan seterusnya. Intinya tawakal kepada makhluk Allah dan seterusnya. Ya, itu bisa kufur, ya. Oleh karena itu, abna itulah libat. Ini hal yang sangat penting, hal yang sangat mendasar, bahwa kita berupaya untuk terus, ya, berdoa kepada Allah SWT, ya, meminta pada Allah SWT agar dijauhi dari kesyirikan. Kemudian yang keempat adalah ingkarur risalah, ya. Ingkarur risalah, pengingkaran terhadap risalah Rasulullah, wa ta'nu fin nabi, atau juga mencidrai atau menghina nabi. Ini juga tidak layak, ya, tidak layak, dan bisa menyebabkan kufur, ya. Yaitu al-awwal at-ta'nu fi Rasulillah, yaitu mencidrai atau mencacati Rasulullah, menganggap Rasulullah itu sahir atau kahin, ya. Rasulullah itu dukun atau tukang sihir. Nah, itu juga bisa kufur. Kemudian asalnya ingkaru ba'di ma akhbara bihi Rasulullah aw ta'nu fi, mengingkari sebagian apa yang diberitakan Rasulullah atau mencacati atau menghina ajaran Rasulullah, dan ini bisa kufur. Na'udzubillah min dzalik. Ya, tadi yang pertama adalah menghina, mencidrai, melukai Rasulullah, ya, mengatakan bahwa Rasulullah sahir, penyihir dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah mengingkari ajarannya atau menghina ajaran Rasulullah. Jadi seperti ngapain sholat itu? Sholat itu tidak sholat itu misalnya menganggap sholat itu nggak ada manfaatnya, gitu, dan seterusnya. Maka ini bisa menjadikan kufur. Benar itu talibat. Itu mudah-mudahan secara singkat ini bisa sedikit memberikan pemahaman. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, nanti bisa komunikasi via WhatsApp atau dan yang lainnya, sehingga mudah-mudahan juga bisa menelaah, ya, dari yang lainnya, sehingga ini bisa dipahami, dan mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari kesyirikan. Kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah, nikmat iman dan Islam, dan bagian dari syukur adalah menjaga keimanan kita sehingga kita meraih husnul khotimah. Itu saja yang bisa disampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.